Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aswina Intan Mariana, NIM 1703030196, kelas C semester 9, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan mereview buku ke-8 dengan judul Teknologi Sosial Change and Human Before, yang artinya teknologi perubahan sosial dan perilaku manusia. Di sini saya akan memenuhi tugas ke-8 dengan mata kuliah perubahan sosial. Baik, langsung saja masuk di bagian pembahasan. Pembahasan pertama mengenai prinsip. Prinsip hidup adalah hasil dari logika yang mendahului hukum dan peraturan manusia. Di dalam prinsip hidup, terdapat ide tentang menopang kehidupan baik berguna dalam perspektif yang sama. 4 ide tersebut, yang pertama tentang koneksi. Koneksi merupakan sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang lainnya, yang terjadi dalam ruang hampa yang berbagai interaksinya menjadi bagian dari keadaan yang menjadi rantai domino. Adapun yang kita lakukan, baik itu bersifat kecil dan besar, dan memiliki efek yang mempengaruhi keberadaan dan keberadaan kita, baik itu keberadaan yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Berikut ada ide yang kedua merupakan perubahan. Perubahan bersifat berkembang, artinya evolusi yang dimana bagian dari siapa kita dan mengelilingi kita. Menerima dinamika perubahan sebagai sesuatu yang diberikan adalah langkah pertama untuk menuju manfaat tatanan kehidupan organik. Berpegang pada properti, posisi, dan orang untuk mencoba dan memastikan keadaan kita, baik dalam mengendalikan apa yang secara inheren atau cairan, yang seperti mengarahkan energi yang dapat dimanfaatkan dengan yang lebih baik. Ide yang ketiga yaitu kontinum. Kontinum merupakan bagian dari keseluruhan, yang berarti tidak ada yang sepenuhnya diskrit atau perpisahan karena bersifat ilusi. Dari waktu, ruang, dan situasi terjadi sepanjang lintasan yang berkelanjutan untuk menghubungkan pikiran, materi, momen, dan gerakan dalam dinamika spiral. Ide yang ketiga ada komplementaris. Komplementaris merupakan sesuatu yang dibutuhkan dengan sesuatu yang lain untuk menjadi pelengkap, sementara yang mewakili bagian yang hilang dari sesuatu yang lain. Tidak ada yang lengkap dalam isolasi, baik setiap individu maupun hewan. Dalam setiap bagian dari alam berisi seperangkat aset unik yang memungkinkan untuk membantu orang lain secara keseluruhan atau bisa terpenuhi. Yang berikut kita masuk di bagian kedua, yaitu individu. Individu merupakan komposisi dari 4 dimensi, yaitu ada jiwa, hati, pikiran, dan tubuh. Di sini ada beberapa hal yang termasuk dalam dimensi mengenai jiwa, hati, dan pikiran. Antara lain, yang pertama mengenai jiwa. Jiwa adalah inti dari keberadaan kita, di mana mengidentifikasi dan memenuhi tujuan keberadaan adalah awal dan penutup kehidupan. Dalam proses hidup, semakin dekat dengan yang tertinggi memungkinkan untuk berbagi versi yang halus dengan orang lain. Demikian telah mendekati diri kita menjadi yang terbaik, keinginan, dan untuk peduli dari berbagai muncul secara alami. Yang berikut ada hati. Hati membuat kita tetap hidup secara metaforis dan secara nyata. Detak jantung adalah bagian yang sangat kecil tetapi mendasar dari proses secara intrinsik rumit yang memelihara organisme. Demikian pula emosi. Emosi adalah bagian yang hangat dan relatable dari keberadaan yang membuat makhluk sosial yang dari sifat yang mencintai dan juga sifat yang membenci. Emosi mengalir dari pertimbangan intelektual dan proses pengambilan keputusan.
Berikut ada pikiran. Pikiran menyaring, menganalisis, dan menilai input sensorik yang masuk melalui struktur fisik. Berdasarkan pengalaman masa lalu, itu menurut kesimpulan dan membuat keputusan. Sementara emosi yang muncul melampaui kontrol pikiran, tunduk pada amandemen sadar. Pikiran yang mengakibatkan emosi, yang muncul pemikiran-pemikiran untuk menawarkan titik masuk, dapat mendapatkan pegangan emosi yang dihasilkan, mendapatkan kendali aliran pikiran dimulai dengan kesadaran dan keberadaan yang dapat berpengaruh. Berikut tubuh. Tubuh adalah antara muka fisik antara pikiran dan materi yang bisa menghubungkan alam internal dan eksternal. Alam internal adalah dari dalam diri dan alam eksternal adalah dari luar diri. Ini adalah saluran melalui di mana individu mengalami lingkungan yang bisa mengekspresikan diri mereka di dalamnya. Tubuh sekaligus sebagai konduktor dan komunikator dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang bersifat ganda bisa mempengaruhi cara kita memandang orang lain dan bagaimana kita memandang oleh mereka. Itu melaksanakan keputusan yang diproses dalam pikiran dan mencerminkan aspirasi yang mendasar dan emosi. Setiap dimensi bisa mempengaruhi dan dipengaruhi kembali. Pengalaman ini subjektif, berasal dari pengaturan orang yang pergi melalui situasi, pikiran dan emosi pada saat situasi mempengaruhi pandangan kita tentang situasi tersebut. Yang berikut pembahasan ketiga mengenai masyarakat. Masyarakat dipengaruhi oleh sosial, hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun individu dan kelompok dengan kelompok yang bisa bersosial dalam hidup yang disebut sebagai matriks. Di dalam buku ada bagian-bagian. Yang pertama, tingkat mikro. Mikro menunjukkan di satu sisi internal terdapat 4 dimensi komposisi keberadaan sifat individu, di sisi lain yang merujuk dengan peran individu dalam masyarakat. Yang bagian kedua, setiap orang pada saat yang sama merupakan bagian dari mesoentitas atau berbagai jenis komunitas, lembaga organisasi, baik itu keluarga, gereja, tempat kerja, sekolah, partai politik, atau klub olahraga. Bagian berikut ada mesoentitas yang berfungsi sebagai perantara orang yang disebut sebagai tingkat makro berikutnya, yang dimana meliputi ekonomi, bidang politik, budaya tempat kita berkembang seperti negara. Berikut masing-masing digabungkan ke dalam ketiga dimensi ini merupakan bagian dari metadimension yang termasuk non-antroposentris dinamika yang bisa dipengaruhi kehidupan alam dan juga supranasional entitas seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa karena global dan dampak. Yang berikut ada pengaruh. Pengaruh di sini terdapat beberapa bagian. Pertama ada skala pengaruh. Skala pengaruh bisa melibatkan 4 dimensi. Setidaknya 2 orang yang mempengaruhi dan orang yang dipengaruhi. Pengaruh sejati diberikan oleh orang-orang yang bisa memahami tujuan, membujuk perasaan, minat, intrik, dan menyalakan perubahan perilaku. Mengilhami tujuan yang berarti aspirasi dan tindakan mereka sendiri yang selaras. Membujuk perasaan yang berarti audiens mulai berhubungan dengan masalah pada tingkat emosional yang memicu pergeseran dan pengakuan ketindakan. Berikut minat intirik, yang artinya pikiran yang ingin tahu, belajar, dan memahami lebih baik. Berikut menyalakan perubahan perilaku di mana tindakan fisik mencerminkan transisi dari batin ke alam luar. Yang berikut mempengaruhi pola pikir. Mempengaruhi pola pikir terdapat beberapa bagian. Yang pertama, kesadaran. Kesadaran adalah tahap pertama yang mengenai pemahaman tentang pengaturan internal dan interaksi interpersonal yang di dalamnya ada mikro, meso, makro, dan meta. Yang berikut ada penerimaan. Ini merupakan tahap kedua yang menerima kondisi yang terbentuk. Ini adalah pilihan atau alternatifnya adalah menyangkal apa yang dipengaruhi dari orang lain dan status yang berasal darinya. Berikut penjajaran. Ini merupakan tahap ketiga, dikondisikan oleh 2 lainnya yang memerlukan pengaruh sadar pada parameter yang kita miliki, diakui, dan diterima. Setelah 2 rintangan ini di atas, sistematis dapat mengejar koherensi
parameter tersebut sampai pengaruh timbal balik antara satu sama lain pada persepsi tentang kenyataan dan lingkungan tempat kita berada. Berikut akuntabilitas merupakan tahap keempat, membingkai ulang potensi individu untuk dibawa tentang perubahan dalam hal tanggung jawab. Ini menyadari kekuatan terpendam bahwa yang tidak menggunakannya adalah pilihan dengan koneksi. Berikut ada bagian mengenai prinsip inside out dan outside in. Prinsip inside out dan outside in ada dua bagian. Yang pertama, berubah dari dalam keluar. Berubah dari dalam keluar yaitu otak. Otak adalah mesin pengenalan pola. Membangun otomatisme adalah satu-satunya cara bagi otak untuk memproses sejumlah informasi bahwa tanpa henti tunduk melalui panca indera. Mulai dari dini usia, otak mulai membentuk aturan tentang dunia yang berdasarkan pengamatan atau observasi. Seiringnya berjalannya waktu, mulai terbiasa dengan aturan dan hasil pikiran otomatis sampai kita tidak memperhatikan aturan yang dipicu dari pikiran-pikiran sejak awal. Kesadaran terhadap pemicu ini merupakan mekanisme yang mengevaluasi pengalaman yang berdasarkan masa lalu adalah langkah pertama untuk mengubah ekspresi kita. Ini difasilitasi oleh pengaturan fisiologis perangkat keras yang melayani perangkat lunak. Bagian kedua yaitu berubah dari luar ke dalam. Perilaku ini mempengaruhi cara kita memandang atau menanggapi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, setiap tindakan cenderung untuk kepribadian kita dalam satu atau lain cara. Mengekspos diri kita sendiri secara teratur untuk pengalaman baru, tantangan didirikan kebiasaan dan kepercayaan. Outside adalah perspektif eksternal yang segar yang datang dari untuk melakukan hal-hal baru dan berbeda dan terjun ke dalam yang baru, proyek dan kegiatan yang dimana berinteraksi dengan orang-orang di luar rutinitas sehari-hari dan bereksperimen dengan cara-cara baru untuk menyelesaikan sesuatu. OIP adalah kebalikan komplementer dari belajar dengan refleksi diri yang kita cari merupakan wawasan tentang perilaku masa lalu kita. Baik, sekian dan terima kasih. Ini saja yang bisa saya review dari buku ke-8. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.